Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin Bu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami terkait manajemen konflik dari bidang sumber daya. Sebelumnya, perkenalkan, Sebelumnya, saya saya Taruna Remaja Arya Sultan Purnomo, beserta 5 beserta rekan saya yaitu Putayu Anggira Cahya Pradita, Rizka Pradita, Wirda Fitriani Ritonga, Fauzan, Tonga, Fauzan Dwi Fauzan Gunawan, Dwi John Gunawan, Peter Azaria Munte, dan dan Muhammad Ferry Indrawan Art. Izin Pak, Izin Pak, Pak, izin Pak, izin. izin lanjut. Jadi materi pertama kami yaitu pengertian konflik sumber daya. Baik, pengertian konflik sumber daya secara umum yaitu dalam pengelolaan proyek yang cukup besar, masalah sumber daya merupakan objek sekaligus subjek yang sangat penting. Sumber daya dibagi menjadi beberapa macam. Sumber daya atau biasa disebut dengan 5M, yaitu yang pertama manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen sumber daya peralatan, yang ketiga yaitu manajemen sumber daya material, yang keempat yaitu manajemen sumber daya biaya, yang kelima yaitu manajemen sumber daya metode. Baik, berikutnya itu pengertian konflik berdasarkan jenis sumber daya. Yang pertama konflik sumber daya. Konflik sumber daya manusia berujung pada perselisihan atau ketidaksepakatan yang timbul antara anggota tim proyek, manajer proyek, atau pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pengelolaan dan manusia yang tersedia. Konflik semacam ini dari berbagai situasi dan faktor. Yang kedua yaitu konflik sumber daya peralatan, yaitu proyek menuju pada situasi di mana terdapat perselisihan atau persaingan mengenai penggunaan peralatan yang tersedia untuk proyek tertentu. Yang ketiga yaitu konflik sumber daya material. Konflik sumber daya material dalam manajemen proyek adalah situasi di mana terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai pengalokasian, penggunaan atau ketersediaan material yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu proyek. Yang keempat yaitu konflik sumber daya metode, yaitu merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan atau ketidaksepakatan mengenai cara atau pendekatan yang seharusnya diambil untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan proyek. Konflik ini bisa muncul di antara anggota tim, antara manajer proyek dan tim, atau bahkan antara proyek yang berbeda dalam organisasi. Yang terakhir yaitu konflik sumber daya biaya. Situasi di mana terdapat perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya yang tersedia, terutama terkait dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah penyebab konflik sumber daya dalam sebuah proyek. Jadi penyebab konflik ini secara umum meliputi yang pertama ada ketersediaan sumber daya yang terbatas. Ketika beberapa proyek membutuhkan sumber daya yang sama dalam waktu yang bersamaan, dapat terjadi konflik mengenai prioritas penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, penjadwalan yang bertentangan. Jika jadwal proyek tidak dikoordinasikan dengan baik, tim atau departemen yang berbeda mungkin akan memerlukan sumber daya yang sama pada waktu yang bersamaan, sehingga menyebabkan bentrokan dan juga keterlambatan dalam proyek. Yang ketiga, prioritas yang tidak jelas. Ketika tidak ada kesepakatan yang jelas tentang proyek mana yang harus diprioritaskan, sumber daya mungkin tidak dialokasikan secara efektif. Yang keempat, perubahan lingkup proyek. Perubahan yang tidak terduga dalam lingkup proyek dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya dan juga menyebabkan konflik jika sumber daya tambahan tidak tersedia atau jika perubahan ini mempengaruhi alokasi sumber daya yang telah ada. Yang kelima adalah komunikasi yang buruk.
Kurangnya komunikasi yang efektif antara tim proyek dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang ketersediaan sumber daya yang ada. Yang keenam, manajemen sumber daya yang tidak efektif. Manajer proyek yang tidak memiliki strategi manajemen sumber daya yang baik mungkin akan gagal mengidentifikasikan dan mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien dalam proyek. Yang ketujuh adalah perencanaan sumber daya dan alokasi sumber daya yang tidak memadai, di mana gagal mengalokasikan sumber daya ke masing-masing proyek sambil menghindari penggunaan berlebihan secara akurat pasti akan menyebabkan adanya pemesanan ganda ataupun pemesanan yang kurang. Yang kedelapan adalah ketidakselarasan prioritas dan juga konflik kepentingan. Selanjutnya, berdasarkan jenis-jenis sumber daya yang ada dalam manajemen proyek, penyebab konfliknya juga beraneka ragam, yakni yang pertama, konflik sumber daya manusia. Penyebabnya yakni yang pertama ada perbedaan tujuan dan prioritas, yang kedua ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, yang ketiga komunikasi yang buruk, yang keempat keterbatasan sumber daya, yang kelima kepemimpinan yang tidak efektif, keenam ketidakadilan atau ketidaksetaraan, ketujuh perbedaan pendapat dan juga pengambilan keputusan, dan yang kedelapan masalah personal. Untuk konflik sumber daya peralatan, penyebabnya diantaranya yang pertama, keterbatasan sumber daya, yang kedua, prioritas dan juga urgensi yang berbeda, yang ketiga, komunikasi yang kurang efektif, yang keempat, adanya perbedaan pendekatan dan juga kebutuhan, serta yang kelima, ketidakadilan atau ketidakefisienan dalam pengalokasian peralatan yang ada. Selanjutnya, konflik sumber daya material pada sebuah proyek bisa disebabkan oleh yang pertama, keterbatasan atau kelangkaan sumber daya, yang kedua, prioritas dan penjadwalan yang tidak jelas, yang ketiga, perubahan lingkup proyek, yang keempat, kesalahan perencanaan awal, yang kelima, perbedaan kepentingan dan prioritas antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, yang keenam, masalah kualitas atau ketersediaan sumber daya, dan yang terakhir disebabkan oleh adanya ketidakpastian pasokan atau logistik. Konflik sumber daya metode juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi mengenai metode yang akan digunakan. Yang kedua, preferensi terhadap metode tertentu. Yang ketiga, perbedaan pendekatan dan juga filosofi. Yang keempat, ketidakcocokan dengan kebutuhan proyek. Yang kelima, keterbatasan sumber daya dan waktu. Yang keenam, komunikasi dan keterbukaan yang kurang. Dan yang terakhir adalah perubahan lingkungan atau persyaratan proyek ketika proyek tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir yakni konflik pada sumber daya biaya. Konflik pada sumber daya biaya dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni perubahan lingkup proyek, estimasi biaya yang tidak akurat, keterbatasan anggaran, kesalahan komunikasi dalam proyek, perubahan regulasi atau kebijakan ketika proyek tersebut dilaksanakan, dan ketidakmampuan dalam mengelola risiko yang dialami oleh proyek ketika proyek dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan. Menurut pendapat para ahli, konflik sumber daya yang sering terjadi menurut pendapat para ahli, konflik sumber daya alam terbatas telah menjadi perhatian banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai konflik sumber daya. Yang pertama, Thomas Homer Dixon atau pakar konflik lingkungan berpendapat bahwa konflik sumber daya seringkali dipicu oleh kelangkaan sumber daya yang disebabkan oleh degradasi lingkungan, pertumbuhan populasi, dan distribusi yang tidak merata. Menurutnya, negara-negara yang tergantung pada sumber daya alam tertentu dan memiliki kapasitas adaptasi yang rendah cenderung lebih rentan terhadap konflik. Yang kedua, Michael Clare atau pakar keamanan dan sumber daya menekankan bahwa perebutan sumber daya seperti minyak, air, dan mineral dapat memicu ketegangan dan konflik internasional. Dia berargumen bahwa ketergantungan global pada sumber daya ini menciptakan situasi di mana negara-negara bersaing secara agresif untuk mengamankan akses dan kontrol atas sumber daya tersebut. Ini menyebabkan ketidakstabilan regional dan bahkan peperangan.
Yang ketiga ada Paul Collier atau ekonom pembangunan. Mengemukakan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seringkali terperangkap dalam apa yang disebut atau kutukan sumber daya. Fenomena ini terjadi ketika kekayaan sumber daya alam menyebabkan konflik internal, korupsi, dan stagnis ekonomi. Menurutnya, manajemen yang buruk dan kebijakan yang tidak efektif sering memperburuk situasi ini, mendorong konflik dan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, Elinor Ostrom atau ilmuwan politik. Dalam karyanya tentang pengelolaan bersama sumber daya alam, menekankan pentingnya institusi lokal dan partisipasi komunitas dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Richard Matthew, ahli hubungan internasional dan lingkungan, menyoroti hubungan antara perubahan iklim dan konflik sumber daya. Ia berpendapat bahwa perubahan iklim memperburuk kelangkaan sumber daya seperti air dan lahan subur, yang pada gilirannya dapat memicu konflik antar kelompok dan negara. Yang terakhir, research atau ekonomi dan ahli pembangunan berkelanjutan, menekankan bahwa konflik sumber daya seringkali merupakan hasil dari ketidakadilan ekonomi dan sosial. Contoh kasus 1, sebuah perusahaan akan meningkatkan sistem informasi di perusahaannya. Tim yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan SIM di perusahaan terdiri dari anggota dari berbagai departemen, termasuk IT, keuangan, dan operasional. Masing-masing departemen memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda terkait dengan penggunaan sumber daya, waktu, personil, dan anggaran. Karena kompleksitas proyek dan informasi dari beberapa departemen yang berbeda, komunikasi tidak efektif sering terjadi. Misalnya, departemen IT mungkin menghadapi kendala teknis yang mempengaruhi jadwal implementasi, sementara departemen keuangan menginginkan lebih banyak kontrol atas anggaran yang digunakan. Terjadi tumpang tindih dalam tanggung jawab antara departemen-departemen yang berbeda. Misalnya, dalam hal siapa yang seharusnya melakukan pelatihan pengguna atau siapa yang bertanggung jawab untuk memvalidasi data yang dimasukkan ke dalam sistem. Manajer proyek tidak mendistribusikan tugas dan tanggung jawab secara merata atau tidak mengembangkan keterampilan dan kapasitas individu yang terlibat, yang mengakibatkan kelebihan beban atau ketidakpuasan di antara tim. Konflik timbul antara departemen IT dan keuangan terkait dengan penundaan dalam pelaksanaan proyek dan peningkatan biaya yang tidak terduga. Pengelola konflik tidak tepat dapat memperbaiki situasi ini. Contoh kasus 2, pansus daripada mengunjungi MES Dinas Kesehatan di Kabupaten Simalungun. Mereka menilai pembangunan proyek tersebut tidak difungsikan secara baik. Pansus melihat pembangunan di belakang dan depan gedung tidak dipasang dengan talang air, sehingga mengakibatkan banjir di saat hujan. Selain itu, air juga merembes di lantai 2 dan 3, sehingga menyebabkan dinding berlumut. Menurut pansus, MES tersebut tidak layak pakai. Ketika pansus mengonfirmasi kontraktor, ternyata adendum kontrak anggaran pembangunan tidak mencukupi pembangunan MES kesehatan. Kontraktor biasanya tidak terlibat dalam proses perancangan sampai rancangan selesai. Pemisahan ini menimbulkan masalah isolasi dan khususnya komunikasi antar para profesional dalam pengembangan teknik-teknik konstruksi yang berakibat pada terlambatnya waktu penyelesaian proyek dan pembengkakan biaya. Belum lagi masalah klaim dan adenda serta extra work. Baik, untuk contoh kasus satu ini, terdapat konflik sumber daya manusia, di mana terjadi kurangnya komunikasi antar anggota tim sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih dalam tanggung jawab pada departemen-departemen atau tim-tim yang terdapat dalam proyek.
Adanya tumpang tindih tanggung jawab ini menyebabkan setiap tim proyek merasa bahwa pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab dari proyek lain, sehingga kurang merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Hal itu tentu saja akan menyebabkan pekerjaan proyek tersebut menjadi terganggu karena tidak dilakukan dan dilaksanakan secara maksimal oleh tim proyek yang bersangkutan. Adanya adanya tumpang tindih dalam tanggung jawab ini juga akan mempengaruhi dalam sumber daya biaya atau dana, di mana karena tumpang tindih tanggung jawab, pekerjaan proyek akan semakin lama dilaksanakan dan juga anggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek ini tentu saja akan semakin membengkak atau meningkat eh, dari perencanaan yang telah direncanakan awalnya. Untuk contoh kasus 2 ini terjadi konflik sumber daya manusia juga, di mana kontraktor tidak tidak mengikuti proses perencanaan yang telah dilakukan oleh tim-tim proyek awalnya, sehingga kontraktor kurang memahami seluk-beluk dan juga anggaran dari proyek yang telah direncanakan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan serta pengeluaran dalam pengerjaan proyek. Cara untuk atau strategi untuk mencegah terjadinya konflik sumber daya pada kasus 2 ini adalah dengan menerapkan constructability, di mana constructability ini atau sering disebut dengan buildability adalah sebuah program yang muncul pada akhir tahun 1970-an di negara Amerika yang menjembatani antara arsitek ataupun desainer dengan kontraktor pelaksana. Konsep dasar dari pendekatan program constructability ialah memadukan program tahapan kegiatan proyek konstruksi yang meliputi rencana konseptual, perencanaan atau perancangan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan ke dalam suatu sistem yang saling berkesinambungan, yakni pengetahuan konstruksi dan juga pengetahuan akan pemakaian sumber daya yang akan digunakan dalam proyek. Constructability menjadi hal yang penting bagi kontraktor pelaksana, karena desain yang tidak memperhitungkan aspek teknis dan faktor-faktor lapangan akan sangat mempengaruhi dan juga menghambat pelaksanaan dari proyek. Sementara ketika gambar-gambar desain telah sampai di tangan kontraktor, maka keberhasilan suatu pelaksanaan konstruksi akan menjadi tanggung jawab kontraktor. Sehingga jika kontraktor dari awal tidak mengikuti proses perencanaan ataupun mengetahui rancangan dan rencana awal dari sebuah proyek ini, akan susah bagi kontraktor untuk mengetahui seberapa besar anggaran atau biaya yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek ke depannya. Strategi manajemen konflik. Manajemen konflik sumber daya pada sebuah proyek memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara efisien dan adil. Berikut ini beberapa strategi manajemen konflik sumber daya yang efektif. Yang pertama ada perencanaan yang mendetail, komunikasi yang efektif, pengenalan stakeholder, negosiasi dan mediasi, pengembangan kapasitas dan pelatihan, penerapan teknologi, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, pendekatan berbasis kolaborasi, manajemen risiko dan kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya, strategi manajemen konflik sumber daya berdasarkan jenisnya. Yang pertama, strategi manajemen konflik sumber daya manusia, yaitu pencegahan konflik, penyelesaian konflik, manajemen emosi, tim kerja kolaboratif, klarifikasi tujuan, evaluasi dan pembelajaran, dan komitmen pada resolusi konflik. Yang kedua, strategi manajemen konflik sumber daya peralatan, yaitu perencanaan pemakaian peralatan, pengaturan prioritas, penjadwalan yang efisien, koordinasi tim, pemeliharaan dan perawatan, penyediaan cadangan, penyelesaian konflik secara proaktif, dan evaluasi kerja. Strategi manajemen konflik sumber daya material,
yaitu perencanaan pasukan material, penjadwalan penerimaan material, kualitas dan spesifikasi, koordinasi dengan pemasok, manajemen inventaris, penyimpanan yang tepat, monitoring dan pelaporan dan penggunaan yang efisien. Yang keempat, strategi manajemen konflik sumber daya dan biaya, yaitu perencanaan anggaran yang matang, monitoring pengeluaran, pengendalian biaya, negosiasi dengan vendor dan pemasok, pengelolaan risiko, transparansi dan komunikasi, pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya, strategi manajemen konflik sumber daya metode. Yang pertama, perencanaan metode pelaksanaan, penyusunan jadwal yang realistis, adanya koordinasi antara tim, training dan pengembangan keterampilan, evaluasi risiko, penyesuaian konflik secara proaktif, dan pembelajaran dari pengalaman. Dan pada intinya sumber daya dalam proyek terbagi menjadi 5, yaitu sumber daya manusia, material, biaya, metode, dan peralatan. Konflik dapat muncul dari berbagai sumber, seperti perbedaan budaya, ketidaksepakatan mengenai prioritas proyek, alokasi sumber daya, tanggung jawab, atau bahkan masalah komunikasi. Dalam sebuah proyek, sumber daya menjadi hal yang sangat rawan mengalami konflik. Hal ini dikarenakan setiap sumber daya tersebut tidak terlalu tersedia melimpah sesuai dengan kebutuhan proyek. Bahkan ada sumber daya yang ketersediaannya terbatas atau sampai kekurangan sumber daya. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.